Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Dan semoga bacaan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh memperkaya kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Nabi Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa di seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, penolakan adalah salah satu luka yang paling sulit disembuhkan. Kita sering melihat orang yang hancur berkeping-keping karena cintanya tak bersambut, atau mereka yang frustasi karena puluhan lamaran kerja berujung kegagalan. Di dalam gereja pun drama penolakan ini sering terjadi. Ada umat yang merasa dikucilkan oleh pengurus, atau pengurus yang kehadirannya justru ditolak oleh komunitasnya sendiri. Rasa sakit ditolak bukan sekedar soal ego yang terluka, melainkan soal keberadaan kita yang seolah dianggap tidak berharga oleh orang lain. Ini ternyata juga dialami oleh Yesus di kampung halamannya sendiri, yakni Nazaret. Lukas bab 4 ayat 24-30 mengisahkan bagaimana orang-orang yang mengenalnya sejak kecil justru menutup pintu hati. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ia mengingatkan mereka bahwa Elia dan Elisa pun diutus Allah bukan untuk bangsa Yahudi, melainkan bagi orang asing yang membuka hati. Mendengar hal itu, kemarahan warga Nazaret memuncak hingga mereka berusaha membuang Yesus dari tebing. Namun, dengan ketenangan yang luar biasa, Yesus justru berjalan lewat dari tengah-tengah mereka dan pergi meninggalkan tempat itu. Saudara-saudari, sikap orang Nazaret mencerminkan hati yang beku terhadap keselamatan Tuhan hanya karena merasa sudah kenal
secara lahiriah. Namun, yang menarik adalah reaksi Yesus. Ia tidak membalas amarah dengan amarah, tidak pula memaksakan diri agar diterima. Dengan berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, Yesus menunjukkan bahwa penolakan tidak perlu dilawan dengan kekerasan. Terkadang jawaban terbaik atas sebuah penolakan adalah dengan berjalan pergi tanpa kebencian. Kita diingatkan bahwa ketika satu pintu tertutup di satu tempat, masih ada ladang lain di luar sana yang jauh lebih membutuhkan kehadiran dan pelayanan kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui peristiwa ini kita diajak untuk bercermin. Mungkin kita pernah menjadi orang Nazaret yang menolak kebaikan orang lain hanya karena prasangka, atau mungkin saat inilah kitalah yang ditolak karena niat baik kita. Mari belajar dari Yesus. Jangan berbohong pada mereka yang menolak kita, tetapi beranilah berjalan maju. Jangan biarkan penolakan menghentikan langkah kita untuk berbuat baik. Pergilah ke tempat di mana kebaikanmu bisa bertumbuh dan berbuah. Mari kita menjadi pribadi yang tidak hanya tahan terhadap penolakan, tetapi juga berani menolak untuk menjadi pelaku penolakan bagi sesama. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebenaran Sejati, ampunilah kami jika sering kali kami menutup hati terhadap suara-Mu karena kesombongan dan prasangka kami. Berilah kami kerendahan hati agar kami tidak meremehkan sesama, namun mampu melihat kehadiran-Mu dalam diri setiap orang yang kami jumpai. Jauhkanlah kami dari sikap eksklusif. Jauhkanlah kami dari sikap eksklusif yang merasa paling berhak atas kasih-Mu, dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi kasih-Mu yang universal bagi semua orang tanpa kecuali. Semoga sabda-Mu senantiasa menetap dalam diri kami dan membimbing setiap langkah hidup kami menuju keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.